Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Anissa Yulia. You can call me Anissa. I am from class 22 Management C, NPM 22411047. Di sini saya akan menjelaskan presentasi statistika mengenai uji homogenitas. Apa sih itu uji homogenitas? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Pengertian dari uji homogenitas sendiri yaitu uji homogenitas statistik adalah suatu prosedur statistika yang digunakan untuk menguji apakah variabilitas atau dispersi dari beberapa kelompok ataupun perlakuan adalah sama atau homogen. Ini merupakan salah satu asumsi dari homogen itu sendiri. Dalam analisis statistik, terutama ketika kita ingin membandingkan rata-rata antara suatu kelompok-kelompok tersebut. Dalam konteks analisis statistik, kita seringkali ingin tahu apakah perbedaan antara kelompok-kelompok itu murni hasil dari variasi acak atau apakah ada perbedaan yang signifikan dalam variabilitas di antara kelompok-kelompok tersebut. Jika variabilitas antar kelompok tidak seimbang, maka dapat mempengaruhi hasil interpretasi uji statistik yang dilakukan. Lalu yang kedua ada fungsi dari uji homogenitas. Di sini saya mengambil 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi untuk memeriksa homogenitas varians. Yang kedua ada fungsi persiapan untuk uji statistik yang mengonsumsikan homogenitas. Dan yang terakhir, yang ketiga ada fungsi pengaruh pada keandalan hasil analisis. Selanjutnya ada tujuan dari mempelajari uji homogenitas. Beberapa tujuan utama mempelajari uji homogenitas statistik sendiri yaitu yang pertama ada untuk memahami kesetaraan varians. Apa sih memahami kesetaraan varians itu? Yaitu bertujuan utama uji homogenitas adalah memeriksa apakah varians antar kelompok atau perlakuan setara ataupun tidak dalam homogen itu sendiri. Ini sangat penting karena banyak metode statistika seperti uji T dan ANOVA yang mengasumsikan homogenitas varian, memahami kesetaraan varians, dan juga membantu menentukan apakah asumsi ini dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu ada menilai kelayakan metode analisa, yaitu menguji homogenitas membantu menilai untuk kelayakan metode analisis yang akan digunakan. Jika variabilitas antar kelompok tidak setara, maka metode yang lebih tahan terhadap ketidaksetaraan dalam varians atau teknik analisis alternatif mungkin perlu dipertimbangkan lagi nantinya. Dan yang ketiga dari tujuan mempelajari uji homogenetis yaitu adalah meningkatkan keandalan hasil analisis, yaitu hasil analisis yang didasarkan pada kelompok dengan variabilitas yang setara cenderung lebih dapat diandalkan. Uji homogenitas sendiri membantu memastikan keandalan hasil analisis statistiknya. Lalu ada analisis data uji homogenitas.
Analisis data uji homogenitas statistik dapat melibatkan beberapa langkah untuk mengevaluasi kesetaraan varians antar kelompok ataupun perlakuan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk melakukan suatu analisis data uji homogenitasnya. Yang pertama yaitu kita dapat menentukan variabel dan kelompoknya terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi variabel yang ingin kita analisis dan kelompokkan data ke dalam data kelompok atau perlakuan yang sesuai. Yang kedua yaitu kita menyusun hipotesisnya, bentuk hipotesis atau HO, dan hipotesis alternatif atau HI. Hipotesis 0 menyatakan bahwa variabilitas antar kelompok atau perlakuan adalah setara, sementara hipotesis alternatif dapat menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam variabilitas. Lalu yang ketiga, dari analisis datanya kita dapat melakukan pemilihan uji homogenitasnya. Kita dapat memilih metode uji homogenitas yang sesuai untuk data dan tujuan penelitian, yaitu contohnya uji Levene, Bartlett, Wigner-Gillen, atau Brown-Forsythe adalah beberapa contoh uji homogenitas yang umum digunakan. Yang keempat ada pengumpulan data. Kita dapat melakukan pengumpulan data terlebih dahulu sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa data telah dikelompokkan dengan benar dan sesuai dengan variabel yang akan dianalisis. Yang kelima yaitu ada pengolahan datanya. Kita dapat menghitung varians untuk setiap kelompok atau perlakuan. Hal ini dapat melibatkan suatu perhitungan defisiasi kuadrat rata-rata atau perhitungan statistik varians yang sesuai. Lalu ada uji homogenitas yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada uji Levens, yaitu hipotesis nolnya yang menyatakan bahwa varians dari semua kelompok adalah sama. Yang kedua yaitu ada uji Bartlett, yaitu uji yang menguji kesetaraan varians antar kelompok. Dan yang terakhir ada uji Wigner-Gillen, yaitu adalah alternatif untuk uji Levens yang lebih tahan terhadap deviasi dari distribusi normalitas. Nah, selanjutnya ada manfaat dari uji homogenitas. Manfaatnya apa aja sih? Di sini saya mengambil 3 manfaatnya, yaitu yang pertama adalah validitas analisis statistik, yaitu memastikan homogenitas varians antar kelompok atau perlakuan adalah salah satu asumsi penting dalam banyak metode analisis statistik seperti uji T dan analisis varians atau ANOVA. Validitas ini hasil analisis sangat tergantung pada pemenuhan asumsi ini. Yang kedua, manfaatnya untuk peningkatan keandalan hasil, yaitu menentukan apakah variabilitas antar kelompok setara ataupun tidak dalam membantu meningkatkan keandalan hasil analisis. Jika variabilitas setara, maka hasil analisis lebih dapat diandalkan dan dapat diinterpretasikan dengan keyakinan yang lebih besar. Dan yang terakhir, manfaatnya menyesuaikan metode analisisnya. Jika hasil uji homogenitas menunjukkan adanya ketidaksetaraan varians, maka peneliti dapat menyesuaikan metode analisis yang akan digunakan. Misalnya penggunaan uji T dengan koreksi Welch atau metode analisis non-parametrik dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai. Selain manfaat juga ada kekurangannya.
Kekurangan dari uji homogenitas yaitu yang pertama ada sensitivitas terhadap ukuran sampel. Sensitivitas beberapa uji homogenitas seperti uji Levens atau Bartlett dapat menjadi sensitif terhadap ukuran sampel dengan sampel yang besar. Uji ini mungkin cenderung menolak hipotesis nol meskipun perbedaan varian kecil yang mungkin tidak memiliki dampak praktisnya. Yang kedua, kekurangannya yaitu adalah sensitivitas terhadap distribusi data. Beberapa uji homogenitas mengonsumsikan distribusi normal dari datanya. Jika data tidak terdistribusi normal, hasil uji dapat menjadi tidak dapat diandalkan. Uji alternatif yang lebih tahan terhadap distribusi non-normal, seperti uji Flanger-Klein atau Brown-Forsythe, dapat dipertimbangkan lagi. Dan yang terakhir, kekurangannya ketidaksetaraan varians yang dapat diterima. Dalam beberapa kasus, ketidaksetaraan varians mungkin dapat diterima tanpa mengubah interpretasi hasil analisisnya. Beberapa metode analisis seperti uji T dengan koreksi Wells dapat mengatasi ketidaksetaraan varians dalam beberapa situasinya. Lalu yang terakhir dari presentasi ini yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan terhadap uji homogenitas statistik ini dapat diambil berdasarkan hasil uji dan pertimbangan kontekstual. Berikut adalah beberapa kesimpulan umum yang dapat diambil. Yang pertama yaitu ada hipotesis nol diterima jika nilai P dalam kurung P dikurang value dari uji homogenitas lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, misalnya 0,05, maka dapat menerima hipotesis 0. Kesimpulan ini merupakan bahwa tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak kesetaraan varians antar kelompok atau perlakuan. Yang kedua, kesimpulannya ada hipotesis 0 ditolak. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, kita dapat menolak hipotesis 0. Kesimpulan ini mengidentifikasikan bahwa terhadap cukup bukti statistik untuk menyatakan perbedaan yang signifikan dalam variabilitas antar kelompok atau perlakuannya. Dan yang ketiga dari kesimpulannya yang terakhir yaitu pertimbangan kontekstual. Penting untuk mempertimbangkan konteks penelitian dan interpretasi hasil homogenitas. Terkadang perbedaan varian yang signifikan secara statistik mungkin tidak memiliki implikasi praktis atau klinis yang besar.